apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock, Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat energi pedang melesat mendekat, kilatan petir tiba-tiba berkelebat di bawah kaki Xiuyan. Sosoknya bergetar sejenak sebelum lenyap, meninggalkan bayangan samar di tempatnya berdiri. Kemudian muncul kembali ratusan kaki jauhnya. Namun ekspresinya langsung berubah. Energi pedang itu seakan telah mengunci auranya sejak awal. Begitu ia muncul kembali, serangan tersebut juga muncul bersamaan, tanpa jeda sedikit pun. Segera suara robekan daging terdengar tajam. Meskipun Xiuyan telah bereaksi dengan kecepatan luar biasa, tapi dia tetap tidak sepenuhnya mampu menghindar. Sebilah energi pedang melintas, langsung memutus salah satu lengannya, yang menyebabkan darah emas menyembur keluar, memancarkan kilau samar di udara dingin. Meskipun wajah Xiuyan memucat, tetapi matanya tetap tajam dan tenang. Tanpa memberi Xiuyan waktu untuk bernafas, gelombang energi pedang berikutnya telah menyapu datang dari segala arah, membentuk jaring serangan yang rapat dan mematikan. Xiuyan segera mengangkat tangan yang tersisa. Kemudian api pemusnahan melonjak keluar, berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi lapisan pertahanan yang berputar liar. Dengan suara teredam, energi pedang menghantam bertubi-tubi. Setiap benturan mengandung kekuatan yang menggetarkan ruangan, bahkan membuat api di tangan Xiuyan bergetar hebat, seolah-olah api Xiuyan bisa runtuh kapan saja. Tekanan yang luar biasa itu akhirnya memaksa tubuh Xiuyan mundur tanpa kendali. Dengan ledakan keras, punggung Xiuyan menghantam dinding es dengan keras. Retakan segera menjalar seperti jaring laba-laba. Pecahan es berjatuhan ke segala arah. Namun serangan itu belum berhenti. Energi pedang terus berdatangan dari segala penjuru, berputar dan menekan tanpa celah. Sepenuhnya mengurung Xiuyan di tengah badai mematikan, seolah bertekad untuk menghancurkannya hingga tak tersisa. Energi pedang menembus bau Xiuyan dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata, menancapkannya kuat di dinding es di belakangnya. Tubuhnya bergantung di udara, darah emas perlahan menetes dan membeku di permukaan es. Namun Xiuyan tidak mengeluarkan teriakan sedikit pun. Ekspresinya tetap dingin, hanya nafasnya yang sedikit berat. Di kejauhan, suara bergemuruh seperti guntur tiba-tiba bergema di seluruh ruang. Datang ke alam dewa 9 surga, saya mungkin masih bisa dimaafkan. Tetapi berani menyentuh api asal, itu adalah penghinaan yang tak bisa ditoleransi. Suara Huechan mengandung tekanan jiwa yang luar biasa, mengguncang ruang dan langsung menekan kesadaran Xiuyan. Bahkan retakan mulai muncul di dinding es di sekelilingnya. Namun pada saat berikutnya, mata Xiuyan perlahan berubah merah. Niat membunuh yang pekat bangkit dari dalam tubuhnya seperti gelombang pasang. Aura yang sebelumnya tertekan mulai melonjak kembali dengan liar. Lengan yang terputus bergerak dengan daging dan tulang yang tumbuh cepat, beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam beberapa tarikan nafas, lengannya telah pulih sepenuhnya. Kemudian api pemusnah tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, menyapu aura pedang yang nancap dan menghancurkannya menjadi serpihan energi yang tersebar. Tubuh Xiuyan terlepas dari dinding es dan mendarat perlahan di tanah. Nyala api pemusnahan berputar di sekelilingnya seperti naga yang mengamuk. Ia mengangkat kepalanya menatap ke arah kehampaan dengan tatapan dingin dan tajam. Anda yang mencuri avatar saya lebih dulu, lalu sekarang Anda berpura-pura menjadi penguasa yang benar. Suara Xiuyan rendah namun dipenuhi ketegasan yang tak tergoyahkan. Saya datang bukan untuk mencari hidup atau mati. Saat Xiuyan terus berbicara, api di sekelilingnya semakin membesar. Suhu ruang melonjak drastis hingga es mulai mencair. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Xiuyan melangkah maju satu demi satu. Setiap pijakan membuat ruang bergetar halus. Jika Anda memilih untuk menghalangi, tatapannya menjadi lebih tajam. Niat membunuh melonjak tanpa disembunyikan lagi.
maka saya juga tidak berkeberatan menghancurkan semuanya di sini. Xiaoyan menghembuskan nafas berat. Energi di dalam tubuhnya berputar cepat, mempercepat pemulihan luka-lukanya. Dalam beberapa saat, darah yang mengalir berhenti dan daging yang robek kembali menyatu. Tatapannya perlahan terangkat, menembus jurang es yang gelap di hadapannya. Suhu di sekeliling tiba-tiba turun drastis. Pada detik berikutnya, ruang di atas jurang bergetar halus. Kemudian sebuah sosok muncul perlahan dari kegelapan. Dia berdiri di atas 9 pedang ilahi berwarna abu-abu, melayang di udara tanpa suara. Kedua tangannya terlipat di belakang punggung, jubahnya berkibar ringan meski tanpa angin. Tatapannya dingin dan angkuh, seolah-olah memandang rendah segala sesuatu di dunia ini. Bahkan aura yang dipancarkannya menekan langit dan bumi. Jika ini adalah diri Anda di kehidupan sebelumnya, mungkin Anda memang memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti itu kepada saya. Suara itu datar, namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Namun sekarang, mata sosok itu sedikit menyipit, tatapannya menusuk langsung ke arah Xiaoyan. Anda bahkan belum benar-benar mengenali siapa diri Anda. Mendengar itu, Xiaoyan tidak menjawab. Api pemusnahan di sekeliling tubuhnya berputar semakin cepat, seolah merespon tekanan yang datang. Udara di antara keduanya mulai bergetar dan dua kekuatan besar saling bertabrakan tanpa suara. Jelas, pendatang itu adalah Hua Chan, yang berbicara sambil mengangkat sedikit dagunya. Di depannya, energi pedang berkumpul dengan cepat. Aura pedang abu-abu perlahan mengembun, memadat menjadi ujung pedang yang tajam dan dingin. Ruang di sekitarnya terdistorsi, seolah tak mampu menahan ketajaman energi tersebut. Ujung pedang itu perlahan mengarah lurus ke Xiaoyan. Dalam sekejap niat membunuh memenuhi seluruh area. Namun Xiaoyan hanya melangkah maju 1 langkah. Kemudian api pemusnahan tiba-tiba melonjak tinggi. Menelan tekanan yang datang, matanya yang merah menatap lurus ke arah Hua Chan tanpa sedikit pun rasa gentar. Aura keduanya saling bertabrakan di udara, memicu riak energi yang menyebar ke segala arah. Namun hanya dari tekanan aura pedang itu saja, ekspresi Xiaoyan langsung berubah serius. Dia bisa merasakan dengan jelas. Untuk menahan satu serangan penuh dari Hua Chan, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa menyisakan sedikit pun. Namun di saat tekanan itu mencapai puncaknya, mata Xiaoyan justru menjadi semakin tenang. Tangan kirinya tiba-tiba terulur ke depan, kemudian seberkas cahaya merah dari api pemusnahan tersedot ke dalam genggamannya. Nyala api berputar liar, namun segera ditundukkan oleh kehendaknya. Pada saat yang sama, 2 jenis api surgawi lainnya muncul melayang di atas telapak tangannya. 3 nyala api dengan warna berbeda saling berputar, memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Tanpa ragu, Xiaoyan mulai menggabungkannya, yang menyebabkan api itu saling bertabrakan dengan hebat. Namun di bawah kendali kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat, ketiganya perlahan menyatu. Tak lama kemudian gelombang energi yang lebih dalam muncul. Api keempat. Api pemusnahan yang sebelumnya berada di luar penggabungan dipaksa masuk ke dalam pusaran itu. 4 jenis api dengan sifat yang berbeda sekarang melayang di depannya. Saling berputar membentuk keseimbangan yang rapuh, tapi tekanan yang dihasilkannya bahkan membuat ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Dan ini adalah teratai murka Buddha 4 warna. Untuk pertama kalinya, Xiaoyan mencoba menggabungkan api pemusnahan ke dalam teknik ini. Bahkan dengan pengalamannya, langkah ini tetap sangat beresiko. Sedikit saja kehilangan kendali, seluruh energi itu bisa meledak dan melukainya sendiri. Namun tatapan Xiaoyan tetap teguh, kekuatan jiwanya beredar penuh. Sementara teknik roh kekosongan bintang ungu berputar di dalam tubuhnya, mengalirkan energi untuk menyeimbangkan 4 sumber api yang liar tersebut, yang menyebabkan 4 api itu bergetar hebat. Jika ia mampu sepenuhnya menekan dan mengasimilasi api mendalam 9 dunia bawah, teknik roh kekosongan bintang ungu miliknya kemungkinan besar akan mengalami evolusi lagi. Namun itu berarti ia juga harus menanggung beban yang jauh lebih besar.
Karena 4 api surgawi saja bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan mudah, bahkan bagi Sion sendiri. Sedikit saja ketidakseimbangan muncul, maka akan berakhir dengan kehancuran total. Di kejauhan, aura pedang Huacan semakin tajam, namun Xiaoyan tidak mundur. Di depan dadanya teratai api 4 warna perlahan terbentuk, berputar dengan keindahan yang mematikan. Bahkan energi yang dipancarkannya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Satu tebasan sudah cukup. Bibir Huacan bergerak tipis. Pada saat yang sama, energi pedang abu-abu di depannya tiba-tiba bergetar hebat, lalu meraung seperti binatang buas yang terlepas dari belenggu. Dalam sekejap, ia melesat menembus ruang, langsung mengarah ke Xiaoyan. Tekanan yang dibawanya membuat ruang di sepanjang lintasannya terbelah. Di saat genting itu, mata Xiaoyan menyipit tajam. Tangannya terangkat lalu dilambaikan ke depan tanpa ragu. Kemudian dengan suara mendesis, teratai murka Buddha 4 warna di hadapannya tiba-tiba bergetar. Lalu mengembang dengan cepat seperti tertiup badai dalam sekejap. Ukurannya membesar berkali-kali lipat. Sebelum melesat keluar menyambut serangan yang mendatang. Detik berikutnya suara gemuruh dan ledakan yang mengguncang langit dan bumi meletus dari dalam jurang es. Nyala api 4 warna saling berjalin, berputar liar seperti naga-naga api yang mengamuk, melepaskan panas yang seolah mampu membakar bintang. Kemudian energi dahsyat itu bertabrakan langsung dengan pedang abu-abu milik Huacan. Nyala api dan energi pedang saling menggigit. Yang satu penuh kehancuran dan ledakan, yang lain sunyi namun mematikan. Tiba-tiba ruang di sekitar mereka tidak lagi mampu menahan benturan tersebut. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba sebelum akhirnya pecah berkeping-keping seperti kaca rapuh, memperlihatkan kehampaan gelap yang dipenuhi badai energi. Raungan mengerikan bergema dari kedalaman jurang, seolah seluruh dimensi sedang runtuh. Di tengah kekacauan itu, 2 kekuatan besar membentuk kebuntuan yang aneh. Cahaya menyelukan dari teratai api 4 warna terus menekan maju. Sementara energi pedang abu-abu tetap stabil, dingin dan tak tergoyahkan. Perlahan mengikis setiap gelombang api yang mendekat. Untuk sesaat, tak ada yang mampu mengungguli yang lain. Namun di balik kebuntuan itu, mata Xiaoyan perlahan menyipit, karena dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Meskipun teratai murka Buddha 4 warna miliknya telah mencapai tingkat kekuatan yang mencengangkan, tapi itu hanya mampu menahan satu serangan biasa dari Huacan, sehingga kesadaran itu membuat jantungnya sedikit tenggelam, karena lawan di hadapannya jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Namun ada sedikit pun niat mundur dalam tatapannya, sebaliknya api di matanya justru semakin menyala. Tekanan dari bentrokan itu membuat nafas Xiaoyan sedikit tersedat. Dia dapat merasakan dengan jelas kekuatan Huacan jauh melampaui perkiraannya. Dengan kekuatan di alam pikiran kaisar tingkat ke-5 miliknya, ia bahkan sulit mengukur batas lawan di hadapannya. Namun dari fluktuasi aura ditujukan kekuatan tempur Huacan jelas telah melampaui tingkat biasa. Itu bukan lagi sekedar perbedaan satu tingkat kecil, melainkan jurang yang dalam. Apakah dia sudah mencapai tingkat ke-7 atau bahkan ke-8? Pikir Xiaoyan dalam hati, ekspresinya semakin serius. Di tengah kebuntuan yang mengguncang ruang itu, Huacan justru tampak tenang. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum dingin yang penuh kejekan. Dia tidak meningkatkan auranya, tidak pula mengerahkan kekuatan tambahan. Sebaliknya ia hanya perlahan mengangkat tangan kanannya. 2 jarinya dirapatkan membentuk isyarat pedang. Gerakannya ringan bahkan terkesan santai. Namun pada saat jari itu menebas ke depan, segala sesuatu berubah. Tidak ada ledakan, tidak ada gelombang energi yang mengamuk. Hanya sebuah garis tipis berwarna abu-abu yang hampir tak terlihat. Melintas pelan di udara, sehalus bilah yang membelah kain sutra. Namun justru karena kesederhanaannya, serangan itu terasa lebih menakutkan.
Segera garis abu-abu itu menembus langsung ke pusat pusaran energi yang buntu, tepat menuju inti teratai murka Buddha 4 warna milik Zoyen. Tidak ada hambatan, bahkan tidak ada perlawanan berarti. Seolah-olah seluruh pertahanan yang sebelumnya tampak mengerikan itu tidak lebih dari ilusi rapuh di depannya. Mata Zoyen langsung mengecil, karena dia bisa merasakan keseimbangan halus di dalam teratai api itu tak terbatas, yang menyebabkan suara robekan yang menusuk telinga terdengar jelas. Teratai murka Buddha 4 warna yang sebelumnya memancarkan kekuatan seolah mampu menghancurkan langit dan bumi, terbelah lurus menjadi 2 garis abu-abu. Dalam sekejap keseimbangan yang rapuh di dalamnya runtuh. Api yang semula terikat rapi langsung kehilangan kendali, berubah menjadi badai nyala yang liar. 4 energi api saling bertabrakan tanpa teraturan, meledak ke segala arah seperti bintang buas yang lepas dari kurungan. Gelombang ganas menyapu keluar, menghancurkan ruang di sekitarnya. Pupil Zoyen menyipit tajam, merasa dingin menjala dari telapak kakinya hingga ke puncak kepala. Tapi bukan karena suhu, melainkan insting bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun serangan Huacan belum berakhir. Saat teratai itu terbelah dan energi menjadi kacau, Huacan kembali mengangkat tangannya dengan ekspresi tetap datar. 2 jarinya kembali membentuk pedang. Gerakannya kali ini bahkan lebih ringan, seolah hanya menggores udara, namun justru disitulah letak kengeriannya. Tebasan kedua itu tidak menghasilkan riak energi besar. Tidak ada suara, tidak ada tekanan yang terlihat, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Namun dalam sepersekian detik, sebuah garis abu-abu yang lebih halus dan terkendali melintas, mengabaikan jarak dan ruang. Ia tidak meluncur menuju Zoyen, ia langsung muncul, tepat di atas kepalanya. Mata Zoyen tiba-tiba membesar. Dia bahkan tidak sempat merasakan lintasan serangan itu. Yang ada hanyalah rasa kematian yang turun tanpa peringatan. Kemanapun garis abu-abu itu melintas, ruang tidak retak ataupun runtuh, melainkan lenyap sepenuhnya. Seperti dihapus dari keberadaan, meninggalkan jejak kehampaan murni yang seolah mampu melayap segala sesuatu disentuhnya. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan waktu reaksi terasa direnggut. Namun Zoyen tidak mundur, tatapannya menegang dan dalam sepersekian detik ia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke depan dan langsung mencekram kehampaan yang terbelah di depannya. Gerakan itu tampak mustahil, seolah ia benar-benar menggenggam ruang dan yang telah hancur. Dengan tarikan paksa, kehampaan itu terkoyak, membentuk sebuah bilah panjang yang tergetar dengan kekuatan destruktif. Pedang itu tidak memiliki bentuk tatap. Dia adalah manifestasi dari kehampaan itu sendiri. Tanpa ragu, Zoyen mengayunkannya. Tepasan pedang ilahi pemecah langit. Satu tebasan dilepaskan, membawa kehancuran yang sama mengerikan, seolah ingin membelah segalanya di jalurnya. Pada saat yang sama, api pemusnahan di dalam tubuh Zoyen bergejolak hebat, merasakan bahaya yang mengancam tuannya. Pada saat yang sama, api pemusnahan dalam tubuh Zoyen bergejolak hebat, merasakan bahaya yang mengancam tuannya. 3 sumber hati api lainnya ikut bereaksi. Esensi mereka melonjak keluar tanpa ditahan, menyatu dengan api pemusnahan dan berubah menjadi hamparan langit merah tua yang luas. Menyala, api menyebar, menutup ruang di atas Zoyen seperti kubah pelindung. Gelombang panas yang mengerikan mencoba menahan tebasan pedang Huacan yang turun tanpa ampun. Karena serangan itu jelas ditunjukkan untuk menghapus keberadaannya sepenuhnya. Namun meski 2 kekuatan besar itu saling bertabrakan, hati Zoyen justru tenggelam. Ia bisa merasakannya dengan jelas. Aura dingin perlahan merayap masuk, bukan sekedar tekanan, bukan pula ketakutan biasa, melainkan kematian itu sendiri. Aura kematian yang sunyi dan tak terelakkan mencekam hatinya. Seolah mengetahuinya bahwa serangan ini bukan sesuatu yang bisa ia tahan hanya dengan kekuatan biasa. Meskipun Zoyen telah berkali-kali menghadapi batas antara hidup dan mati,
Sensasi itu tetap tidak pernah menjadi ringan, karena setiap kali serangan hujan mendekat, jantungnya tetap berdegup kencang. Namun di tengah tekanan yang menyesakkan itu, kesadarannya justru menjadi semakin jernih karena Sion merasakan sesuatu. Aliran energi yang berbeda yang selama ini tersembunyi jauh di dalam tubuhnya sekarang mulai bangkit sepenuhnya, dan itu adalah kekuatan inti Kaisar. Energi yang telah ia kumpulkan dan sempurnakan sekarang mengalir tanpa hambatan ke seluruh meridiannya. Dalam sekejap, aura Xiuyan melonjak drastis. Tekanan yang dipancarkan mengalir berkali-kali lipat, seolah-olah pada saat itu ia mampu menyentuh hukum dunia itu sendiri. Bahkan api pemusnahan di sekelilingnya turut bereaksi. Nyala merah tua berdenyut semakin kuat. Cahayanya berkedip tidak stabil, menelan kehampaan di sekitarnya seperti cermin yang hampir pecah. Energi panas dan kehancuran menyatu, menciptakan tekanan yang tak kalah mengerikan. Namun itu belum berakhir. Di belakang Xiuyan, hawa dingin yang ekstrim tiba-tiba menyapu. Ruang membeku dalam sekejap. Sosok gadis kristal es perlahan muncul, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru tua. Dalam sekejap tubuhnya membesar berubah menjadi bayangan raksasa setinggi ratusan kaki yang berdiri menjulang di belakang Xiuyan. Matanya yang dingin memancarkan cahaya biru tajam. Tanpa suara ia membeku kedua lengannya. Pada saat itu udara di sekitarnya langsung membeku, bahkan aliran energi pun tampak melambat. Dingin yang tak berujung menyebar, seolah ingin membekukan seluruh dunia. Api yang membakar dan es yang membekukan, dua kekuatan yang saling bertentangan, sekarang berdiri berdampingan tanpa saling meniadakan, justru membentuk keseimbangan yang menakutkan. Pada saat berikutnya keduanya meledak bersamaan. Api pemusnahan melonjak ke langit sementara dingin es menyapu ke segala arah. Dua kekuatan primal itu berpadu, membentuk gelombang energi yang mengguncang ruang dan tanpa ragu, mereka bertabrakan langsung dengan tebasan pedang hujan yang turun dari langit. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.